tapi mulutnya tidak sekolah, ya, dia mengajarkan kenapa kau bawa-bawa Tuhan. Kemudian dia mengajarkan kita bahwa Ruben Onsu itu yang nggak bagus. Tetapi mulut dia mengatakan dia itu penyakitan, semoga dia cepat meninggal, Roh Kudus, Roh Kudus, kayak gitu. Pertanyaan saya, apakah teman-teman mau mendengar apa yang dia katakan? Pertanyaannya seperti begitu. Aku ini ya mungkin ketika dia mau jelek. mengatakan Ira, suatu, mungkin terkesan jelek banget ya. Tapi maaf, saya minta maaf beribu-ribu maaf. Aku kalau nggak kuat imanku lihat begitu bisa pindah agama aku. malu. Aku udah minta maaf ya. Iya. Udah kayak Untung gitu aku ya. kuat imanku. Kayaknya dia nggak ada agama deh kok sampai dia bilang-bilang kayak gitu Terus tuh, sumpah. iya, itu udah lucunya adalah maaf ya, aku mempertanyakan kedokterannya dia. Ya, yang aku mau pertanyakan adalah kalau seseorang yang sudah aku anggap ya kalau di kuliah itu adalah pendidikan tinggi. Kayak gitu. Maka adab itu apalagi ada etika dalam kedokteran itu dijaga. Enggak sembarangan ngomong. Kayak gitu. Ini tiba-tiba datang dengan segala caci makinya. Ya, untuk mengajarkan kita bahwa kita ini sampah, kita ini dangkal. Sorry aja. Kau 70.000 kali pun ngomong kami ini sampah, ya, justru itu menunjuknya ke kamu yang sampah. Ketika kamu mengatakan kami dangkal, sementara narasi yang kau hanya bisa bangun adalah homo, HIP, metong. Itu aja. Nah, mana yang lebih dangkal? Ketika seseorang sudah bisa mengatakan orang lain yang sementara bicara itu tidak benar, maka orang lain itu lebih tidak benar karena dia tidak menghargai yang namanya perbedaan pendapat. Kita kalau misalnya orang datang berbeda pun kita akan hargai karena kita menghargai memang perbedaan, ya. Tetapi ketika kita diapakan seperti itu, kenapa saya nggak membalas? Kenapa bukan apa? Karena saya merasa ketika saya harus melawan dia dengan kata-kata kasar, apa bedanya saya dengan dia? Betul. Seperti itu. Apa bedanya saya dengan dia tadi? Kalau saya juga mengatakan, kau itu yang apa kau? Kayak gitu. Jadi teman-teman, biasa itu seperti itu. Ada orang yang naik ya untuk menjatuhkan orang lain, tapi tidak sadar menjatuhkan dirinya sendiri. Seperti itu. Tapi nggak tahu ya, saya kan nggak pernah dengar dari fansnya R ya. Maksudnya kan kayak mengatakan begini ya. Si ini itu sudah penyakitan, nanti dia begini, nanti dia ini, semoga dia mati. Nggak pernah loh aku dengar kayaknya ya. Sepanjang sepandangan mataku nggak pernah. Gitu. Jadi ini sebenarnya kalau saya lihat adalah fansnya Ruben Onsu yang memang mau menjatuhkan Sarwenda. Jadi ada seperti orang saya suka sama Koko, tapi untuk angkat Koko ini saya jelek-jelekan Koko baru saya akan ngomong bahwa saya fansnya Sarwenda biar Sarwenda semakin jatuh kayak gitu loh. Jadi kalau saya bisa bilang Bapak mendukung orang seperti itu, belajar dulu Pak, mungkin Bapak bisa ikut manajemen konflik kah? Ya jangan hanya belajar masalah gigi aja Pak ya. Ya, kadang-kadang juga agak aneh ya kan. Kita membawa nama Tuhan salah, dia membawa nama homo mendoakan orang benar. Astaga, logika berpikir dokter itu kayak gimana ya. Yosua, Dia ngomong HIPO sadarlah nggak kau. tadi? Dia ngomong HIPO nggak tadi? Dia ngomong Oh, oke. positif, dia haipong, semoga dia cepat meninggal, dia homo. Itu yang dia bilang. Bahkan dia mencemah apa? Ada unsur sara di situ ketika dia mengatakan Roh Kudus sama Roh Kudus. Mau Roh Kudus kayak katanya gitu. Izin turun dulu bentar ya kok ya. Enggak kau lah Meres, jangan kau bikin ini ya, jangan kau gini ekspos muka aku ya. Jadi Aman, seperti aman, begitu, aman, Gem. aman.
ayo pilih informasi yang kita terima, ya jangan ikut-ikutan hanya mendengar hal-hal yang tidak bagus untuk diri kita, kemudian kita bagus. Dan saya sebelum yang lain ngomong, saya sependapat dengan Bapak Samidi, laki-laki tanpa perempuan itu nothing, nggak bisa apa-apa. Ini barusan ngomong, iya katanya, iya ya namanya Mas Samidi, kata si AA, nggak bisa orgasme katanya. Lanjut. Ngerikan. Oke, kita kasih kesempatan Angry ya. Angry, silakan Angry. Angry. Kamu mau Angry juga lagi? Ayo, Angry. Ketiduran 5. kayaknya kok. Hah? Ketiduran si Angry kayaknya. Iya. 5, 4, 3, 2, 1. Udahlah Angry ya, dibawa aja kau Angry Bird ya. Capek aku sama kau. Ya, Bapak Samidi silakan Bapak. Jadi saya ini kenapa saya merasa kasihan dengan Pak Ruben? Karena memang saya punya histori dengan Pak Ruben. Jadi waktu weddingnya dia dengan Sarwendah di Bali, itu yang borong untuk hiasan di poolnya, di kolam renangnya itu saya dulu. Waktu weddingnya sama Sarwendah, yang di Bali, yang di Nusa Dua kalau nggak salah. Ya Pak. Saya lupa. Jadi dia sempat ngomong, Mas, saya minta tolong dikerjakan secara maksimal. Pada saat itu, kenapa saya memang berterima kasih? Pada saat itu, ibu saya sedang sakit kok. Dan saya memang pekerjaan seperti itu kan nggak setiap hari ada kan. Betul Pak. Dan kebetulan saya memang ada job itu, dikasih rezeki, saya nggak peduli kok. Nggak peduli orang kalau udah baik ngasih rezeki ke saya nggak peduli. Dia mau menyimpang lah, dia mau gini lah, mau gitu. Intinya dia baik sama saya. Intinya dia baik sama saya. Dan saya akan doakan yang terbaik buat orang yang baik dengan saya. Kayak gitu sih. Jadi ya untuk saya juga ikut prihatin dengan masalah keluarganya Pak Ruben yang seperti itu. Intinya saya cuma doakan satu aja. Diberikan kesehatan untuk Pak Ruben. Terus diberikan gini, kalau anak nanti gede akan nyari sendiri kok. Iya. Nanti kalau besar udah nyari sendiri. Jadi memang laki-laki itu sakit banget itu. Yang saya bisa merasakan itu. Dia itu memang kondisi memang lagi sakit. Oke, sakit fisik, mungkin sakit fisik. Bahkan yang lebih parah itu kalau orang itu sakit mental ya. Sakit hati itu lebih parah, itu lebih kejam daripada sakit apapun. Kayak gitu. Jadi saya doakan yang terbaik untuk Pak Ruben, dan nanti saya doakan juga anaknya juga pasti akan nyariin, nggak usah khawatir. Jadi tetap bersemangat, jalanin hidup. Masih banyak teman-teman yang mencintai Pak Ruben seperti itu. Jadi saya izin dulu untuk turun juga. Oke. Terima kasih teman-teman semua. Makasih Pak ya, sehat-sehat buat Bapak ya. Banyak rezekinya ya Pak ya. Amin, amin. Selamat malam. Semua doa yang baik untuk Bapak ya. Terima kasih Bapak. Nah, ini kalau dengar ini kayak Bapak yang tadi ini loh. Kalau kita dengar itu kayak adem gitu hati ya. Oke, kita kasih lagi air. Silakan air 5 menit air. Pak siapa tadi namanya Pak Sami? Pak Sami. Pak Sami aja bisa mengingat ya kebaikan RO di saat, padahal itu dia pakai jasanya loh, pakai jasanya Pak Sami. Dia bisa mengingat dan selalu berterima kasih. Lah ini yang 11 tahun. Hey, hello. Kau cuman beberapa taruhlah ada kesalahan. Betul pula dia ngomong, betul pula, iya. Iya kan? Loh jangan kan Pak Sami aja. Kita manusia ya, di saat kita dalam kondisi perut yang lapar, terus ada orang yang datang kasih 5.000 rupiah, Koko, iya kan? Aku ingat dia, karena dia isi perutku. Ini sama dokter Bahlul tadi dia masih ada pandai, ya pasti dia lagi nonton ini. Kamu sosok naik mau ngatur-ngatur. Kamu sosok naik mau ngatur-ngatur kita di dalam room tentang adab tuh ketuhanan dan yang Maha Esa. Kamu atur istrimu yang mau tusuk kau. Bodoh. Nah, itu manusia yang mau lancang campur di roomnya orang, tapi dia tidak mau campur, dia tidak mau urusi dapur dia sendiri. Kamu tuh pergi sana deh, dokter. Kamu pergi ke dapurmu, istrimu lagi tunggu kau sama pisau tuh. Pantesan kamu ditusuk. Aku jadi binimu juga aku tusuk kau. Mami, thank you.
Eh, Bodoh, lancang atur-atur ketuhanan dan lain sebagainya. Ini kira kita MPR DPR yang mau atur ketuhanan. Ada orang baik lagi nggak ya? Yang mau mengingat kebaikannya orang-orang yang pernah dikasih makan sama dia. Sekarang aku tanya sama Koko ya. Seandainya aku adalah beberapa yang apa mungkin Koko Hiro minta nomor rekeningnya gitu. Terus orang ini lumayan terkenal, iya kan kok? hmm. Nah dia difitnah nih orang ini dan case-nya naik kayak gini nih misalnya. Koko nggak bela dia mati-matian itu. Masalah bukan bela mati-matian. Saya lihat dulu case-nya dia benar Iya atau maksudnya salah. kayaknya udah pelajari nih. Koko udah pelajari dia ini difitnah memang benar. Oh ini iya, benar. saya pasti. Karena apa namanya ya? Kalau saya itu saya selalu taruh di atas kepala saya kebaikan setiap orang di dalam hidup saya. Karena bagi saya kebaikan orang mau baik itu menurut saya langkah kalau orang baik itu. Makanya di sepanjang hidup saya selalu selalu meninggikan kebaikan orang di dalam hidup saya. Kalau dilihat dari story-nya dia postingan dia yang terbaru itu, ya kan? Dia sangat baik, dia ini. Yang aku tanya, lalu kesalahan fatal yang terbesar apa yang bikin kamu lupa kalau dia itu baik? Sudah dalam rumah tangga ini. Kita dalam rumah tangga kan? Kesalahan suami itu kamu bilang 1 kali aku bisa maafkan. Kenapa kamu maafkan 1 kali? Hah? Di mana-mana laki-laki suami kalau sudah ketahuan jangan dimaafin. Kenapa kamu maafin? Donatur ya? Itu aja. Kalau donatur pasti kamu ngikut aja. Jangan kalau udah kayak gini baru kamu mau naik. Di postingannya dia kan dia selalu ngakuin bolak-balik ya. Di postingannya Koko juga Koko bacain ada beberapa kali. Dia baik, dia berjuang, dia baik, dia berjuang. Oh, dia mulai memperbaikan kata-katanya dia supaya ada sanjungan dikit. Udah telat Nona Manis itu sudah telat. Ya kan Maira? Aku lari ke Maira lagi nih. Nggak usah kok melibatkan orang-orang ya. Pusing aku kok. Lanjut kok, Maira aja. Oke, tadi siapa ya? Oke, Karui. Ruici silakan. Jadi gini ya teman-teman, untuk jawaban untuk ibu kita yang terhormat Ibu Sarwendah Cici. Jadi kau minta dihormati sebagai ibu ya, tapi lupa menghormati sebagai tim gitu ya, 11 tahun ya sebagai istri. Ya, nafkah mengalir, tapi tanya untuk apa ya? Dan semua yang telah dilakukan di dalam piti-piti itu dianggap fitnah buat Cici. Jadi hanya saat di depan kamera Cici itu kuat. Saya tahu Cici di dalam kamera kuat berbicara, senyum-senyum dan lain-lain lah yang ada di piti. Jadi jangan hanya saat di depan kamera harusnya seperti itu, kuat seperti itu ya. Tapi harus jujur lagi dikala ditanya oleh siapapun gitu. Jangan jadi anak jadi alat tawar. Jangan Cici ya. Dan cinta jangan diperdagangkan. Maksudnya jangan dipertontonkan gitu ya di depan kamera. Jadi semua orang ini bagaimana ini kenyataannya? Karena kita nggak ada yang benci sama Cici. Kalau Cici sebelumnya tidak memperdagangkan sendiri gitu. Pinter gitu ya. Jangan merasa jadi korban gitu ya. Jangan merasa jadi korban. Tapi dijawabnya begitu kemarin di Densu juga kan. Merasa menjadi korban saat ditanya sama Densu. Lupa apa yang harus dijawab nanti ya. Nah gitu. Jadi wanita yang hebat itu adalah wanita yang apa adanya ya. Wanita hebat itu yang wanita apa adanya, transparan, jujur, jangan segala macam itu bersilat ya. Kalau silat itu kan bukbek ya Cici ya, bukan lidah yang harus bersilat gitu ya. Jadi harus
bukan bersembunyi di balik air mata gitu. Cici itu selalu gitu ya merasa teraniaya gitu loh, ngerasa tersakiti dan merasa yang paling terzolimi gitu ya. Kan kalau kita bahasa di Indonesia itu terjolimi itu udah umum. Nah, seperti itu. Jadi wanita hebat itu bicaranya dengan bukti gitu, dengan bukti. Nah, sebelum Cici berbicara itu jangan sampai lupa, karena aku ngelihat Cici di sini agak pelupa, maksudnya bawa teks buat perlawanan, nggak ada yang ngehalangin, Ci. Jadi kalau Cici merasa nggak dalam hati itu tidak merasa, bawa catatan ya kecil mau besar terserah lah gimana Cici, kertasnya ada saya nggak tahu ya kertas Cici mau bawa narasinya seperti apa gitu nih. Kalau bisa yang kita inginkan adalah tutup mulut gitulah, jangan sampai menawarkan diri untuk diundang gitu ya. Harusnya udah aja lah, diem aja. Yang paling bagus itu adalah diem, Ci. Seharusnya kemarin nggak usah dalam hati panas pengen ngebalas, jangan Cici, harusnya tutup mulut aja lah, biarin gitu ya. Tapi kan kalau Cici kalau dilihat-lihat tutup mulut nggak bisa, tutup rekening bisa gitu ya. Kau bisa tutup juga telinga ya. Kadang-kadang Cici nggak mau mendengar saran dari orang lain gitu. Itu juga sebagian dari menutup telinga Cici. Tapi nggak bisa tutup fakta yang udah beredar maksudnya ya. Karena fakta yang sudah beredar itu nggak bisa kita hapus. Yang ada kita metong, jejaknya masih ada gitu. Jadi cara-cara ini kayaknya liatnya ya di versi aku itu ingin viral. Terus nangis ya, kalau sebelum viral memviralkan diri sendiri, terus nangis, terus nggak mau disalahkan gitu. Tapi ingat juga, sekeras apapun itu tetap kita jangan menjadikan anak menjadi senjata untuk membela diri gitu. Jangan, kasihan gitu. Cobalah gitu kan berdamai dengan hati gitu kan, berdamai dengan orang-orang yang pernah menyayangi Cici. Segitu dari aku. Oke, klub ya. Coba dulu kita kasih ngomong dulu nih, bisa nggak ngomong ini? Atole, silakan Atole. Ya, selamat pagi dini hari. Selamat Koko, pagi Koko Hero, ada di Indonesia apa di luar nih? Indonesia. Waduh, Ada belum gimana tidur. Bang? Belum tidur ya, udah jam 2 pagi loh. Iya, Saya siang jam 12 siang nih Oh, di mana ini Bang? di US. Oh, US. Iya. Sawer dulu dong Bang, sawer dulu Bang dari US. Kita kan Sawer, belum ya. pernah nyobain. Bang, Ya, abang. baru kenal langsung ditodong begitu kan gak enak loh. Iya, betul. Ini agak halus sedikit Rici. Terus gimana Iya. Abangku? Ya, sampaikan Ruci tadi, siapa lagi teman-teman, dan di live chat juga bagus semuanya. Kita berumah tangga ini semua derajat sama. Jangan saling merendahkan. Ya, kalau perempuan itu memang di dalam agama juga kan seyogyanya itu kan dibawa lelaki. Ya, urus rumah tangga segala macam, tapi karena pendidikan mereka hampir setaraf. Jangan lelaki itu dibodoh-bodohin. Ya, kita setaraf. Ya, kalau yang tadi dibahasnya masalah SW itu udah terlalu keliwatan. Mungkin bukan di Indonesia saja yang dibahas. Di ASEAN dibahas, khususnya di Malaysia, di Singapura, mungkin juga di Hollywood. Ini manusia yang nggak tahu diri gitu. Nah, dia kan kita punya agama. Sepak terjangnya kan kita lihat gimana dari awal. Itu Ruben Onsu itu ya, lelaki yang bijak kok nggak? Tanggung jawab. Bijak. Saya sama istri udah nikah 35 tahun loh. Ya kita tahu selak beluknya, anak-anak udah pada besar, rumah tangga. Nah, kita punya agama. Ingat, kita beragama. Masing-masing punya agama, bertuhan. Kalau Anda
menduakan Tuhan, ada ilah-ilah lain selain Tuhan, ke depan akan hancur. Begitu aja Koko Hero, kamu bijaksana loh. Saya berarti untung dikasih masuk nih. Soalnya minta-minta gift saya nggak punya gift Enggak, saya. santai aja. Oke, Itu oke. cuman bumbu-bumbu. Kalau Ruici, kamu jangan bikin orang ini ya. Iya loh. Biarin. Daripada di Minta belakang, maaf dulu Ruici. daripada di Iya, belakang, bener nggak, Pak Ato? iya, Mendingan iya ngomong benar. aja jujur. Ngomong belak-belakan aja ya. Padaku. Enggak, Iya. kadang-kadang itu kalau orang bilang US gitu, Bang, Iya. langsung orang membayangkan apa? Dolar. 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 Selamat pagi. Selamat pagi Nisa. Ya, sukses selalu ya Koko ya. Ya, doa yang sama ya. God bless ya. Iya. Dimanapun berada, Tuhan buat sehat, selalu sukses ya. Ah, Apa yang dikerjakan sama. beruntung dan berhasil. Sama. Oh, ingat kan? Tuh, kita bisa coba ya. Ya, oke. Thank you ya. Tuh. Sehat-sehat. Sehat Om. selalu Pak Bos. Sehat selalu Pak Bos. Ya, sehat semuanya. Oh, Kak, Bapak, Kakek. Halo, oh Pangkas namanya Tole, Tole. Jangan Kalau dihilangin tiger ya merah. kalau kita itu kan manggil Ato itu kayak Dato, kayak gitu kan? Bukan, ini adik-adik kalau kecil itu kan panggilnya kan paling gampang Ato. Ah iya, bukan Dato. Di sini pun biasa kayak gitu di Bukan. kampung Kalau panggil kami. Koko kan kepanjangan. Iya. Nah, Ato ya udah. Oke, kembali lagi ya, kembali lagi. Ayo silakan Maira. Only mau parkun katanya. Jadi teman-teman, sebenarnya itu makanya kita berulang kali, saya dengan Koko itu berulang kali, kalau misalnya kita membahas kasus ya, kita sangat menjauhi, mengantisipasi adanya kemungkinan kita melakukan hujatan. Tetapi artinya kayak begini, kalau tadi kita mengatakan seperti misalnya, oh Sarwinda itu kok sepertinya begini, itu adalah hasil analisa, bukan mencemarkan, bukan menghujat. Tidak ada kita mengatakan sampah seperti yang Bapak Yosua tadi ngomong. Tidak ada kita mengatakan orang mati, apalagi kita mau berantem sama orang yang beda kubu. Makanya teman-teman semua, kami ini selalu belajar dari pengalaman bahwa bisa besar, bukan besar ya, bisa bertahan, nggak perlu besar, bisa bertahan di dunia ini. Orang-orang mendengar suara kita dan orang-orang mengenal kita bahwa kita adalah orang yang bijak dalam mendukung, itu nggak simsalabim. Ya, itu karena apa? Kita fokus pada materi apa yang kita sajikan. Kita angkat Koko Ruben tanpa merendahkan, tanpa menjatuhkan, tanpa kasar. Ya, tegas, fokus, itu nggak perlu kasar. Kayak gitu. Dan itu bukan mainan kita. Jadi teman-teman semua adalah Mereka itu pasti nggak mengerti, Ira, nggak mengerti. Pikirnya Siapa? begini loh. Pikirnya itu kamu juga omongin pasti begitu otak-otaknya mereka. iya, kita Padahal mereka omongin, nggak kita tahu, nggak pernah, gitu loh. kita nggak pernah nggak mengatakan kita omongin, tetapi kita analisa. Misalnya, bagaimana logika 200 juta untuk kebutuhan hidup zaman now, ya? Atau misalnya kita menganalisa bagaimana teknis perminta maafan Sarwenda. Dia kepada siapa, untuk siapa, apakah di situ gestur tubuhnya atau apanya? Itu adalah hal yang wajar. Justru itu adalah edukasi. Ya, bukan menjelekkan, bukan merendahkan, bukan. Itu adalah mengajar, mengedukasi orang bahwa apapun yang kita lakukan dengan namanya kebohongan, walaupun mulut kita ngomong A, tetapi gestur badan kita ini tidak pernah seirama. Tidak pernah. Karena badan kita ini nggak pernah dibuat untuk berbohong. Ya, itu dan itu adalah hukum alam. Kayak gitu. Ketika kau mengatakan saya nggak sedih, tapi kau nangis,
Maka yang ada orang lihat adalah dirimu sedih, dirimu nangis. Jadi tubuh ini nggak pernah akan bohong. Maka psikologi itu mengenal namanya gestur tubuh, mimik wajah, ya, aturan kata, ya, intonasi. Itu nggak akan bohong. Seperti kayak gitu, tetapi bukan merendahkan, tapi mengulas, menganalisa, memaparkan, menjelaskan, mengulas. Kembali lagi, kalau yang mengatakan bahwa dia homo, dia cepat mati, dia HIV, itu bukan mengulas, itu memang mau menjatuhkan. Jadi teman-teman saya berpikir begini, ya. Karena saya melihat ada teman-teman, maafkan saya, beberapa teman kita memang juga yang agak terpleset, ya, sudah tidak lagi membahas tentang Ruben Onsu, tetapi membahas orang yang membahas Sarwenda. Ya, konflik pribadi di sini harusnya tidak menjadi lagi itu. Karena apa? Begitu kita membawa suatu nama orang untuk kita kawal, ya, tetapi cara kita mengawal itu beda, maka orang mengatakan, lihatlah pendukungnya Ruben Onsu. Sama juga tadi kita, begitu kita melihat Bapak Yosua ini, ya, maka kita akan mengatakan, lihatlah pendukungnya Sarwenda. Kayak gitu. Jadi mendukung orang itu dengan marwahnya. Ya, jangan sampai kita mendukung itu secara militan, secara ugal-ugalan. Enggak. Kalau menurut aku. Jadi, ayo teman-teman, kita belajar dalam dunia yang akademis, berbicara secara intelektual, berdebat secara intelektual. Ya, kita tahu mana yang kita mau bahas, kita tahu mana yang tidak harus kita bahas. Ya. Seperti itu. Di beberapa session live kami tuh sering, jangan, bahkan saya pun sering dibilangin koko. Padahal itu saya sudah menjaga banget loh. Itu saya sudah dalam taraf menjaga banget. Tidak ada kata kasar, tetap pun jangan. Karena itu adalah seperti warning, seperti mengingatkan. Kayak gitu. Jadi teman-teman, ayo kita mendukung dengan tetap objektif. Ya, kalau misalnya dukungan kita memang lagi salah, kita ngomong iya, Ruben salah di situ. Ketika dukungan kita memang Ruben mengatakan dia tidak memberikan nafkah, ya memang. Tapi ada alasannya, nggak usah bilang, itu dia beri, itu apa? Iya, dia memang berhenti kok. Iya. Iya. Oh, itu berarti ayah yang tidak bertanggung jawab karena dia menyetop. Terus kalau dia menyetop, anaknya mau makan apa? Kayak gitu. Iya. Kayak gitu. Iyakan aja. Karena memang Kalau benar jadi iya kan. Jadi jangan keugal-ugalan, jangan apa. Pokoknya semua deh, nggak ada salahnya Ruben sedikit pun. Ada. Dan juga Ruben begini loh, pun kita harus manusia. bikin pola pikir begini loh. Kenapa kemarin dia bilang ini, misalkan ya contoh, ini saya cuma minta satu rumah, kan begitu. Iya. Tetapi notaris dia yang pilih. Di dalam akte notaris akte 39 itu 2 rumah, 3 mobil. Berarti nggak sinkron. Harus dikoreksi sama pendukungnya. Betul nggak Nira? Betul, harusnya pendukungnya. Alah, kau ini ya, Sarwenda ya, kita sudah dukung kau bikin malu kita. Kita bilang, kau itu kan lihatlah, betapa rendah hatinya Sarwendanya minta 1. Ternyata notarisnya dari kau, isi akta 39 dari kau. Kalau aku jadi pendukungnya, ku marahin itu Sarwenda. Kalau gini, malas lah dukung dia, kan bisa kan begitu, bisa terjadi kan? Iya, kalau kan mendukung itu pakai hati biasanya kalau mendukung hati itu jarang bisa untuk berpindah. Tetapi tetaplah menjadi orang yang jujur. Kalau dia salah, ngomong kita salah. Ya kan, aku bilang ya kan, kau kemarin bilang kau tidak tahu tentang rumah itu dijaminkan. Tiba-tiba kau bilang lagi, 1 aku tahu, 1-nya tidak. Tiba-tiba lagi data 39. Pembelaannya Kau tahu begini pasti. dua-duanya.
Dia lupakan itu, tapi dia bilang begini lagi. Bang Minola itu selalu ungkit-ungkit haus validasi, pasti begitu. Kalau saya ya mendukung dia, saya akan DM itu habis-habisan. Kau ini jangan malu-maluin pendukungmu. Kita sudah dukung kau, kau itu ngomong yang benar. Kalau saya ngomong kayak gitu, apa sih? Iya kan? Tiba-tiba nanti ngomong, saya ini sayang anak, saya ini apa? Kayak gitu. 100 juta itu ada loh. Ini nih 100 juta ada memang. Tapi 187 juta nilai yang paling rendah. Benar juga sih. Iya. Karena mendukung itu hasil daripada persepsi kita, hasil daripada pemahaman kita akan suatu case. Jadi kalau kita paham, maka kita bisa mengambil yang namanya keputusan. Oh, ini nih yang kayaknya benar nih. Ya kan? Dan memang tidak ada salahnya kalau antar kemarin menurut persepsinya dia yang benar Sarwenda misalnya. Tetapi nyata ke sini ya, oh terjadi perpindahan. Oh enggak. Drama halu kan kayak gitu, Mami Obet kan kayak gitu. Awalnya mereka Sarwenda. Siapa yang bilang tidak? Barulah ketika melihat, waduh, dia berpindah itu sah-sah aja. Karena saya Anda sudah lelah. kok tidur katanya Anda sudah lelah. Jadi teman-teman belajar jujur sama diri kita sendiri. Bukan mendebat apa yang benar menurut kita, kemudian kita pakai segalanya hanya untuk membenarkan pernyataan kita, padahal kita tahu sendiri ini nggak benar. Hanya karena kita egois, kita mau menang sendiri, kita nggak mau dikalah, ya. Jadi kita kemudian menghalalkan segala cara, ya. Yang paling lucu adalah ketika masalahnya ini adalah Ruben Onsu versus Sarwenda, kenapa ini harus menjadi pendukung Ruben versus pendukung Sarwenda? Makanya ya teman-teman, biarkan mereka berkata apa, ya kan, terserah mereka, sepanjang mereka nggak nyenggol kita, kayak gitu, nggak nyenggol. Oh, Meira itu ngomongnya tidak pernah dengan fakta, tidak pernah dengan data. Coba kau ngomong, ya, coba kau ngomong, ya. Nah, karena nggak pernah senggol kita, kita pun nggak pernah senggol dia. Kata siapa? Saya sering disenggol, tapi saya diam. Saya sering disenggol. Jangan Bukan, salah. kau ini disenggolnya kayak begini. Mana itu Popohiro? Ya, mana itu Meira? Datang sini, ayo debat. Ada juga ngomong begitu, ada ngomong pribadi, ada yang ngomong kayak gitu. begini, ada Ayo yang bilang begini, ini, ayo ada. begini. Ya kan? Sok mantanin. Ya. Nah, kalau misalnya aku membalas itu, apa bedanya aku dengan dia? Apalagi mau mendatangin ke sana, ngata-ngatain balik, ya kan, orang-orang di sana. Itu untuk apa? Untuk kelihatan bahwa akulah pendukung garis depan, garis keras. Hanya untuk menunjukkan itu, nggak ada. Ya, nggak ada. Oke, klub dulu ya, Raya. Klub ya dulu ya. Ya. Oke. Ini kita ini yang kontra lagi ya. Hari ini aja ya. Kita olahraga ini di tengah subuh biar nggak ngantuk ya. Halo. Dani. Dunia sosmed emang gitu, Bu. Nggak semua kayak Ibu. Cobalah, ngomonglah. Tangan tadi pakai ketik, sekarang pakai kata-kata coba. Ayo. Dani. Ayo ngomong. Aduh. Ayo ngomong Dani. Tadi kau ngetik di bawah katanya ndak kayak gitu, Bu. Nggak kayak kamu, itu ada Ira loh. Ayo ngomong. A, B, C. Dia ngefans sama Kamaira. Ayo Dani. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tet. Udah ya, di bawah aja ya berarti. Terima kasih atas peringatannya ya Dani ya. Tetapi ketika jumlah
mengikuti orang kita 49, sementara kita diikutin sama orang satu. Terus kau mengajarkan tentang literasi dunia media sosial kepada orang yang berani berbicara dan tahu konsekuensi bahwa ada haters, ada apa. Kita bukan mengatakan bahwa kenapa ya dunia haters kayak gini, kenapa ya dunia medsos kayak gini. Ya, tapi terima kasih ya Dani ya. Oke, klub dulu Ira. Leroy, silakan Leroy. Hai, Assalamualaikum semua. Udah lama ya aku nggak masuk karena aku Waalaikumsalam. betul-betul aku memerhatikan apa yang aku nonton, apa yang aku lihat, apa yang aku baca itu kan. Sedangkan Bang Densu udah bilang kan sebenarnya si Sarwenda ini udah meminta untuk beri tampil di podcast Densu gitu. Padahal Densu kan bilang biar ini reda dulu, nanti dulu ya kan. Lepas itu dia hubungi lagi si Densu itu kan, mau podcast. Jadi dikasihlah ruang kepada si Sarwenda ini. Kemauan Sarwenda sendiri yang datang di podcast Densu itu kan, mengharapkan simpati, malah makin kritik, salfok sama komentar netizen pada berikan dukungan